Mamenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya Mamenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi Mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah Mamen-Mamenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya Mamen-Mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar Mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya Mamen-Mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya Mamenku. Oke, kita langsung saja ya Mamenku. Yo Mamenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama, Tottenham Hotspur bertemu dengan Manchester United. Di sini skor akhirnya 2-0 dimenangkan oleh Tottenham Hotspur. Untuk diprediksi video kita kemarin, saya menyarankan handicapnya ambil Manchester United dengan pur seperempat. Untuk di over-undernya kita ambil di 23/4 untuk over, prediksi skornya 2-3. Namun untuk di pertandingan ini Tottenham Hotspur mampu mengalahkan setan merah ya Mamenku. Jadi untuk di handicap dan over-undernya kita lost. Di match kedua, Borussia Dortmund bertemu dengan FC Köln. Di sini skor akhirnya 1-0 untuk Borussia Dortmund. Nah, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Borussia Dortmund dengan pur 1/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Untuk di handicapnya kita LH, sedang untuk di over-undernya kita loss ya Mamenku. Di match pertama, match kedua sudah buruk kita ini Mamenku di prediksinya. Di match ketiga, Almeria bertemu dengan Real Madrid. Di sini skor akhirnya 1-3 dimenangkan oleh Real Madrid. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Real Madrid dengan pur 1/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 23/4 untuk over, prediksi skornya 1-3. Nah Mamenku, di match ketiga ini kita di handicap over-under dan prediksi skornya tepat sekali ya Mamenku. Nah dan di match keempat, Manchester City bertemu dengan Newcastle United. Di sini skor akhirnya 1-0 dimenangkan oleh Manchester City. Untuk di handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Newcastle dengan 6/3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2 sama. Nah Mamenku, untuk di match terakhir ini kita handicapnya LH dan untuk di over-undernya kita lost. Sayang sekali Mamenku, untuk di prediksi video kita kemarin cukup buruk sekali Mamenku. Kenapa saya bilang cukup buruk? Karena di over-undernya kita 3 loss dan win 1 ya Mamenku. Untuk di video kita kemarin baru ini kita kejadian prediksinya terlalu buruk ya Mamenku. Inilah prediksi yang tidak bisa saya sangka-sangka. Biasanya pun kalau loss kita Mamenku tidak sebegini banyak yang kita loss. Paling tidak kita loss 1, loss 2, paling banyak udah itu ya Mamenku. Tapi Mamen-Mamenku jangan patah semangat dan putus asa. Dan untuk hari ini kita akan membalaskan kekalahan kita tadi malam ya Mamenku. Nah sebelum masuk kita ke pembahasan prediksinya, saya mau menunjukkan kepada Mamen-Mamen bahwasanya selain build konten kita yang putus, kita masih ada di build cadangan dan single betnya Mamenku. Mau lihat Mamen-Mamenku? Ayo kita langsung saja masuk ke build cadangan dan single betnya. Damn. Nah untuk di build parlaynya di sini saya ada pasang 4 match ya Mamenku. Semuanya ada di Liga BRI 1 atau dibilang disebut Liga Wakanda ya Mamenku. Dan untuk di single betnya kita full senyum Mamenku. Untuk di match pertama, Barito Putra bertemu dengan Persik Kediri. Skor akhirnya 2-0 dimenangkan oleh Barito Putra. Karena untuk di match pertama ini Barito dengan Persik Kediri, saya ambil Barito dengan pur setengah, jadi kita win ya Mamenku. Di match kedua, Persis Solo dengan Bali. Di sini saya ambil Persis Solo dengan leg-legan. Skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh Persis Solo. Di match ketiga, Rans Nusantara bertemu dengan Dewa United. Di sini saya ambil Rans Nusantara dengan pur seperempat. Skor akhirnya 0-0. Nah, di sini yang bikin kita LH ya Mamenku. Dan di match keempat, Persikabo 1973 bertemu dengan Madura United. Di sini saya ambil Madura United dengan pur seperempat. Skor akhirnya 0-3 dimenangkan oleh Madura.
Nah, momenku di sini untuk di build cadangan kita di Liga Wakanda ini kita profitnya momenku walaupun masih dikasih LH1. Nah, momenku untuk di single bednya di sini Australia Woman dengan Swedia Woman, saya ambil Swedia Woman dengan pur seperempat 02 dimenangkan oleh Swedia. Nah, jadi untuk di single bednya kita full senyum ya momenku. Oke kan momenku, walaupun di build konten kita patah tetapi kita masih dikasih profit di build sore dan di single bednya momenku. Nah, kita lanjut ke share-sharean grup di WA nya momenku. Nah, di sini bisa mamen lihat sendiri untuk di before-nya di sini saya ada nge-share di jam 13.31 dan untuk di after-nya saya ada share di jam 21.08. Sedangkan untuk di single bednya saya ada nge-share di grup Maniak Parlay ya maminku. Ini grup umum karena saya lainkan grup yang betul-betul bermain di tempat saya ya maminku. Nah, untuk di before-nya di sini saya ada nge-share di single bed di jam 13.35 dan untuk di afternya di sini saya ada share di jam 18.10. Nah, momen-momenku, kalau momen-momenku berminat bergabung dan penasaran di grup WA Mania Parlay, silakan cek kolom deskripsi di bawah ya momenku. Oke momenku, ditunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari Premier League Inggris yang mempertemukan West Ham United dengan Chelsea. Di match kedua dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan AS Monaco dengan Strasbourg. Di match ketiga Serie A Italia yang mempertemukan Udinese dengan Juventus. Dan di match keempat dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Real Betis dengan Atletico Madrid. Oke, langsung saja kita match pertama. Nah, di match pertama West Ham United bertemu dengan Chelsea. Dari segi klasemen sementaranya, dua tim ini masih satu kali bermain ya maminku dan meraih poin satu sama. Oke, kita lanjut ke statistiknya. Nah, momenku dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Chelsea ada Reece James, Trevoh Chalobah, Christopher Nkunku, Wesley Fofana, dan Marcus Bettinelli. Oke, kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Nah, di 5 match terakhir West Ham United meraih 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Chelsea berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri. Oke momenku, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Chelsea berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan untuk West Ham berhasil meraih 1 kali kemenangan dan di sisa satu pertandingannya berakhir dengan seri. Lanjut kita ke pasaran yang diberikan Bandar. Oke ya, handicapnya di sini Bandar menyediakan seperempat, setengah, 3/4 dan 1. Untuk di over-under ya, Bandar menyediakan 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 3. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Chelsea dengan pur seperempat. Untuk di over under ya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Chelsea. Nah, kenapa di sini saya menyarankan ambil Chelsea? Karena kita tahu ya momenku, secara head to head dan 5 match terakhirnya Chelsea lebih unggul daripada West Ham United. Oke, kita lanjut ke match kedua. Di match kedua AS Monaco bertemu dengan Strasbourg. Nah, di sini bisa melihat dari segi klasemen sementaranya dua tim ini masih satu kali bermain dan meraih sama 3 poin ya momenku. Kita lanjut ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk AS Monaco ada Ben Seghir, Dylan Oko, Edan Diop, Bril Embolo dan Muhammad Salisu. Sedangkan untuk Strasbourg ada Mehdi Kahiri, Maxim Bastian, Stephen Basea, Moise Sahidion dan Edward Sobol. Oke, kita lanjut ke 5 match terakhir dua tim ini. Di 5 match terakhir AS Monaco berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Strasbourg berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri. Nah, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. AS Monaco berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Strasbourg berhasil meraih 2 kali kemenangan dan di sisa satu pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, secara head to headnya dua tim ini berimbang ya momenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan setengah, 3/4 dan 1/4. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 2/3/4, 3 dan 2,5.
Oke ya momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil AS Monaco dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan AS Monaco. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil AS Monaco? Karena secara head to head di 2 match terakhir dua tim ini bertemu, AS Monaco lebih unggul ya momenku, dan secara statistik AS Monaco belum pernah kalah di kandangnya sendiri waktu bermain melawan Strasbourg. Jadi untuk pertandingan tim malam, saya yakin AS Monaco mampu meraih kemenangan, walaupun meraih kemenangan tipis ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Di match ketiga Udinese bertemu dengan Juventus. Nah momenku, untuk di match ini saya tidak menunjukkan segi klasemennya, karena untuk di pertandingan dua tim ini awal musim baru dimulai ya momenku. Jadi kita langsung saja masuk ke statistiknya. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Udinese ada Enzo Ebosse, Adam Masina, Gerard Deulofeu, dan Kingsley Ejibue. Sedangkan untuk Juventus ada Moise Kean, Nicola Fagioli, Paul Pogba, Mattia De Ciglio, dan Caio Jorge. Oke, kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Nah di 5 match terakhir Udinese berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk di Juventus berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Juventus berhasil meraih 4 kali kemenangan, sedangkan untuk Udinese hanya mampu meraih seri ya maminku. Jadi untuk di head to headnya Juventus diunggulkan. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan setengah, 3/4, seperempat, dan 1. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 2/4, 2,5, 2, dan 2 3/4. Nah momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Juventus dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Juventus. Nah momenku, di sini kita tidak perlu panjang lebar. Kenapa di sini saya menyarankan ambil Juventus? Karena kita tahu secara head to headnya Juventus mampu meraih kemenangan 4 kali ya kan momenku. Udinese hanya mampu meraih seri. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Juventus mampu mengalahkan Udinese di kandangnya sendiri ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Di match keempat Real Betis bertemu dengan Atletico Madrid. Nah dari segi klasemen sementaranya di sini dua tim ini baru 1 kali bermain juga ya momenku, dan sama-sama meraih 3 poin. Oke, lanjut ke statistiknya. Nah di sini dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Real Betis ada Luis Enrique, Nabil Fekir, Claudio Bravo, dan William Carvalho. Sedangkan untuk Atletico Madrid ada Angel Correa, Koke, Pablo Barrios Rivas, Reinildo Mendava, dan Nahuel Molina. Kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Nah di 5 match terakhir Real Betis berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedang untuk Atletico Madrid berhasil meraih 2 kali menang, 2 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Atletico Madrid diunggulkan dengan 4 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita lanjut aja ya momenku ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4, dan leg-legan. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 2/4, 2,5, 2, dan 2 3/4. Nah momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Atletico Madrid. Nah di sini juga kenapa saya menyarankan ambil Atletico Madrid, karena kita lihat secara head to headnya Real Betis tidak mampu meraih kemenangan waktu melawan Atletico Madrid ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Atletico Madrid mampu mencuri poin di kandangnya Real Betis. Oke, momen-momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya momenku, atau juga bisa kalian remix. Nah dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa membalaskan kekalahan kita tadi malam ya momenku. Walaupun kita masih ada profit di single bet dan di build cadangannya, namun untuk kita utamakan kita harus profit
di build konten ya momenku. Oke momen-momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momenku, sampai jumpa, salam mania parley.